Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama dan menggali lebih dalam akan materi branding, yaitu Leveraging Brand Association. Dan yang kami ambil contoh penerapannya adalah dari Sanyo Aqua Japan. Oh ya, sebelum mulai kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Paramadina dan kami dari kelompok 6 mata kuliah branding yang beranggotakan saya sendiri Ari Mulyati dan rekan saya Tutut Wana. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya ya. Berikut adalah penjabaran mengenai asosiasi sekunder. Secondary Association. Mengidentifikasi sebuah brand adalah komponen yang sangat penting dari pemasaran. Menciptakan atau membangun identitas sebuah brand bisa menjadi proses yang panjang dan rumit dengan berbagai metode dan strategi. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan metode asosiasi brand sekunder. Brand association atau asosiasi merek adalah segala sesuatu yang melekat dalam ingatan akan sebuah merek. Asosiasi merek sekunder paling mungkin mempengaruhi seseorang untuk mengevaluasi produk baru. Ketika konsumen tidak terlalu peduli atau tidak merasa mereka memiliki pengetahuan untuk memilih merek yang sesuai, biasanya mereka lebih cenderung membuat keputusan memilih sebuah merek berdasarkan pertimbangan sekunder dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Misalnya, mereka akan mengaitkan sebuah produk dengan apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan, atau yang mereka ketahui tentang misalnya sebuah negara, dari mana produk itu berasal, toko apa yang menjualnya, atau dari karakteristik lainnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang memanfaatkan asosiasi sekunder, yaitu sebagai penciptaan asosiasi merek baru. Merek yang sudah mapan dapat memilih untuk terlibat dalam satu atau beberapa jenis asosiasi merek sekunder untuk tumbuh lebih kuat atau memperluas jangkauan pemirsa mereka. Tipe, kekuatan, keterpilihan, dan juga keunikan dari asosiasi merek memainkan peran penting dalam menentukan respon bagi terciptanya ekuitas merek. Kemudian efek apa saja yang ditimbulkan pada pengetahuan merek yang ada? Yaitu kesadaran dan pengetahuan tentang entitas. Sangat penting untuk diketahui apakah konsumen mengenal entitas yang digunakan sebagai alat leverage. Entitas yang dikenal oleh konsumen haruslah ditujukan pada kelebihan dan keunikan yang dapat menimbulkan penilaian yang positif. Selanjutnya, kebermaknaan pengetahuan tentang entitas. Relevansi dari entitas terhadap merek konsumen yang tepat akan mempengaruhi efektivitas leverage merek. Asosiasi positif yang diberikan pada entitas merek lain dapat memberi makna pada keberadaan sebuah merek, tergantung pada merek dan juga konteks produk. Selanjutnya, keteralihan pengetahuan entitas. Semua elemen dari entitas, terutama yang berkaitan dengan persepsi positif akan kekuatan dan keunikan entitas, haruslah dapat ditransfer ke sebuah merek, di mana harus ada kesesuaian identitas antara entitas dengan merek tersebut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai higher group sebagai contoh penerapan leveraging brand association. Mungkin banyak dari kita yang belum mengenal higher group ini. Oke, kami jelaskan lebih lanjut. Higher group didirikan pada tahun 1984. Higher group adalah penyedia solusi terkemuka di dunia untuk kehidupan yang lebih baik. Higher telah dimasukkan dalam daftar brands top 100 most valuable global brands terhadap selama 3 tahun berturut-turut. Higher Group Corp, pembuat peralatan terbesar di China, dan Sanyo Electric Co. Ltd. menandatangani nota kesepahaman atau MOU pada Juli 2011 tentang niat Haier untuk membeli bisnis kulkas, mesin cuci, dan peralatan listrik konsumen Sanyo lainnya di Indonesia, Jepang, dan juga Malaysia. Berikut ini tautannya untuk informasi lebih lanjut.
Selanjutnya masih mengenai Haier Group, hubungan dengan merek Sanyo. Haier dan Sanyo Electric juga mencapai kesepakatan penggunaan merek Sanyo. Haier akan mengadopsi strategi merek ganda di Jepang dengan merek Haier dan juga Aqua. Haier akan menggunakan merek Haier di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, dan juga menggunakan merek Sanyo di pasar tersebut untuk jangka waktu tertentu. Kemudian di tahun 2015, merek Sanyo untuk produk elektronik rumah tangga telah berubah nama menjadi Aqua Japan. Berikut ini adalah opini kami mengenai pembelian merek Sanyo terhadap Haier yang kemudian akan diganti namanya menjadi Aqua Japan. Opini kami, Sanyo adalah merek yang sudah hadir di Indonesia semenjak tahun 1970 dan menjadi salah satu merek yang sangat kuat di dunia elektronik di Indonesia. Persepsi bahwasanya produk Jepang memiliki kualitas yang baik menjadi salah satu kekuatan Sanyo maupun merek-merek Jepang yang lain di Indonesia. Pembelian merek Sanyo oleh Haier, salah satu perusahaan korporasi dari Cina, pastinya akan sangat berpengaruh terhadap citra produk, dikarenakan sudah tidak bisa diasosiasikan lagi dengan Jepang. Untuk mengganti nama Sanyo, dipilihlah nama Aqua Japan, salah satu deretan merek yang dimiliki grup Haier, sehingga masih bisa terasosiasi dengan Jepang. Tantangannya adalah bahwasanya merek Aqua sangat terasosiasi dengan air mineral, tetapi hal itu sudah diperhitungkan dengan matang oleh pihak Haier untuk mengantisipasinya. Informasi ini bisa dilihat di link berikut ini. Oke, sekarang kita simak penjelasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tutu Tuana. Baik, terima kasih Mbak Ari. Presentasi ini akan saya lanjutkan. Berikut ini kami presentasikan mengenai beberapa objektif Aqua Japan di Indonesia berdasarkan beberapa hasil riset kami. Yang pertama, mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar yang pernah dicapai oleh Sanyo. Lalu yang kedua, meningkatkan brand awareness dari Aqua, melepaskan diri dari stigma bahwasanya Aqua adalah merek air mineral. Kemudian yang ketiga yaitu merubah status dari merek Sanyo yang cenderung low end menjadi medium up sesuai dengan asosiasi merek Aqua. Kemudian slide selanjutnya, action plan Aqua Japan dual branding, di mana di masa awal penggunaan Aqua, merek tersebut menggunakan merek Sanyo Aqua dengan menempelkan stiker dengan logo Aqua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai rencana perubahan tersebut. Dan untuk menambah kepercayaan konsumen, ditampilkan gambar brand ambasadornya yaitu Andre Tolani. Ini merupakan celebrity endorsement, di mana dengan popularitas selebriti di media sosial dan menggunakan kepopulerannya yang terus meningkat, metode ini terbukti cukup berhasil untuk mempengaruhi konsumen dengan iklan tersebut. Slide selanjutnya, action plan Aqua Japan product upgrade. Yang pertama, merubah saluran distribusi yang tadinya bergerak di pasar tradisional menjadi pasar modern dan semi-modern. Nah, hal ini dilakukan untuk memperkuat citra Aqua sebagai produk yang medium up, tidak lagi sebagai medium low seperti Sanyo. Kemudian yang kedua, melakukan reformasi produk line up untuk menunjang pasar medium up, contohnya untuk kulkas, dari yang 1 pintu ke 2 pintu atau 4 pintu, dan untuk mesin cuci dari 2 tabung menjadi front loading. Kemudian slide selanjutnya, action plan Aqua Japan Communication. Pertama, survei konsumen mengenai merek Aqua dan Sanyo di tahun 2016, di mana masyarakat masih mengenal Aqua sebagai merek air mineral dan hanya 7% masyarakat yang mengetahui Aqua sebagai Sanyo. Informasi ini bisa kita lihat di link berikut ini. Lalu, yang ketiga, menggandeng brand ambassador Andre Tolani serta melakukan kampanye merek yang sangat masif sehingga mampu merubah dari 7% brand awareness di awal tahun 2016 menjadi 24% di akhir tahun 2016. Kemudian yang keempat, melihat hasil di atas, akhirnya diputuskan untuk meninggalkan nama Sanyo dan beralih ke Aqua Japan. Kemudian yang terakhir, di tahun 2017 melakukan kampanye gencar dengan kampanye digital yang berhasil menaikkan brand awareness menjadi 36%.
Kemudian yang terakhir yaitu action plan Aqua Japan pertumbuhan. Saat ini telah mempunyai 500 outlet penjualan di seluruh Indonesia dengan 11 cabang dan 7 agen serta didukung oleh 217 service point. Lalu yang kedua, organic growth 30% years on years. Informasi ini bisa kita lihat di link berikut ini. Dan saat ini sudah menjadi digital popular brand. Demikian presentasi dari kami tentang leveraging brand association. Semoga materi ke-6 kali ini tentang leveraging secondary association bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.